Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, pernahkah dengar ungkapan adanya surga di bawah telapak kaki ibu? Ternyata pemahaman yang tersebar di sebagai masyarakat Indonesia, redaksinya tersebut dipercaya sebagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Padahal jika ditelusuri baik dari riwayat sanad maupun mantannya, redaksi hadis tersebut masuk dalam kategori hadis yang derajat hadisnya tak bisa dipercaya atau palsu. Meski demikian, bagaimana pendapat para ulama dalam menanggapi pemahaman umat muslim yang sudah percaya bahwa redaksi itu adalah hadis tetap? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tersesat. Agama Islam memandang ibu sebagai sebuah poros dan sumber kehidupan. Dan seorang ibu lahirlah sebuah kehidupan yang akan meramaikan dunia ini. Bagi setiap anak, ibu adalah sosok yang sangat istimewa, yang sangat tinggi kedudukannya, tak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Sejauh apapun seorang anak melangkah, baik itu untuk menuntut ilmu atau bekerja, ibu tetap menjadi rumah tempat anak kembali pulang. Mirisnya, apabila kita nonton atau membaca berita di tanah air, ada begitu banyak kejadian di mana anak tega menggugat ibunya, ibu kandungnya, yang telah tua renta, ke pengadilan. Yang paling mengiris hati adalah kasus seorang siswa SMP yang melaporkan ibunya ke pihak berwajib, lantaran sang ibu melarang anaknya untuk berpacaran. Padahal di salah satu riwayat yang masyhur di telinga warga muslim Indonesia, seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik dan berbakti?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibu." Sahabat terus kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi, ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, "Ibumu." Sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa selanjutnya, ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dengan jawabannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ibumu." Untuk terakhir kalinya sahabat bertanya, "Dan siapakah lagi?" Barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ayahmu." Dalam ajaran agama Islam, ada banyak alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan berbakti kepada ibu daripada ke ayah. Abdullah dalam buku berjudul Pendidikan Sosial Anak setidaknya menyebutkan dua alasan utama mengapa anak harus lebih berbakti kepada ibu. Pertama, ibu lebih banyak memperhatikan anak, mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, hingga merawat, hingga sampai dewasa. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak." Ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan bertambah lemah setiap harinya dan menyampahi
dan menyapinya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Al-Quran Surah Luqman ayat 14. Alasan kedua mengapa anak harus lebih berbakti kepada ibunya adalah sebab dalam diri seorang ibu ada ikatan yang membatin kepada anaknya. Ada rasa cinta, ada kelembutan yang tidak didapatkan pada seorang istri. Sekalipun seharusnya seorang anak berbakti kepada ibu dibandingkan kepada istrinya. Pernah suatu waktu pada masa Rasulullah SAW, seorang anak atau seorang pemuda bernama Alqamah sakit keras dan mendapatkan kesulitan dalam sakaratul maut, khususnya saat ingin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah dicari tahu, kondisi itu bisa terjadi lantaran ibu Alqamah kecewa karena anaknya terlalu mementingkan istrinya dan terlalu patuh kepada istrinya dalam segala hal. Akan tetapi, setelah ibunya memaafkan kesalahannya, Alqamah pun menghembuskan napas terakhirnya. Atas kejadian itu, ketika Alqamah hendak dimakamkan, Rasulullah SAW turut mengikuti proses pemakamannya. Setelah dimakamkan, Rasulullah SAW kemudian berdiri. Para sahabat dan kaum muslim sambil berkata, barang siapa yang lebih mengutamakan istri daripada ibunya, maka ia akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah dia bertobat dan akhirnya tidak diterima. Dari kisah barusan, Eli Mulyadi dalam buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah menjelaskan, apabila seorang suami dihadapkan pada kondisi istri dan ibunya memiliki kebutuhan secara bersamaan, maka suami harus lebih mengutamakan atau mendahulukan ibunya. Itu berarti hukum suami lebih mengutamakan atau mementingkan ibunya daripada istrinya adalah wajib. Sedikit berbeda dengan pandangan atau pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Fatwa Al-Imam An-Nawawi, menurut seorang anak tidak berdosa dengan tindakan mendahulukan istrinya daripada ibunya, maka seorang suami harus menyembunyikan tindakan tersebut dari ibunya. Bagi kalian para lelaki yang sedang menyimak atau menonton video ini, entah kalian yang sudah menikah atau belum menikah, beberapa pendapat barusan jangan sampai membuat pasangan-pasangan kalian merasa sakit hati karena lebih mementingkan keinginan seorang ibu. Memang seperti yang telah kalian simak, seorang ibu haruslah diutamakan. Namun dalam sejarah agama Islam, istri dan ibu adalah dua perempuan yang sama-sama dimuliakan atau diutamakan. Tak bisa dipungkiri, meski sama-sama dimuliakan, namun status seorang ibu memang memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan seorang istri. Saking jauhnya perbedaan derajat, tak ada satupun dalilnya yang menyebutkan kalau surga itu ada di bawah telapak kaki istri. Sebab yang ada hanya seorang surga di bawah telapak kaki ibu. Sebagaimana dalam kitab Al-Hamil Fidaulfa Arizal dituliskan,
dari jalur rumah sambil Muhammad bin Attah, dari Abu al-Malik, dari Maimun, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang diridhoi oleh ibunya, mereka bisa dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang tidak diridhoi oleh ibunya, maka mereka tidak akan bisa memasuki surga. Yang mengejutkan dalam riwayat barusan, yang mungkin sudah tak asing lagi di telinga kalian, ternyata sering disalahpahami sebagaimana umat muslim sebagai sebuah hadis, padahal jumhur ulama menyebutkan bahwa redaksi surga di bawah telapak kaki ibu pada riwayat tadi merupakan riwayat yang lemah, bahkan palsu. Pasalnya dilansir dari online Ibnu Abdi. Dalam hal ini, sebagai peneliti hadis-hadis yang tersebar di masyarakat menemukan sebuah fakta bahwa salah satu riwayat hadis, yaitu Musa bin Muhammad bin Attah, dikenal sebagai seorang munkar al-hadis. Menurut para ulama, istilah munkir al-hadis ditujukan untuk riwayat hadis yang riwayat hadisnya banyak menyelisihi riwayat hadis. Daripada orang-orang yang kuat hafalannya, parahnya lagi, dalam kitab Abu Alfa wal Armad Ruki gelar mungkin al-hadis yang disematkan kepada Musa bin Muhammad disebabkan karena dirinya merupakan seorang periwayat yang kerap mencampur adukan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Akan tetapi bagi kalian yang sudah percaya bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, tahu-tahu buru-buru menyalahkan diri sendiri, apalagi sampai kecewa karena menganggap itu sebagai hadis. Sebab pada riwayat yang lainnya diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya ingin ikut berperang bersamamu dengan harapan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di hari akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau lantas menyuruh Muawiyah pulang dengan berkata, pulanglah dan berbaktilah kepada ibumu. Keesokan harinya Muawiyah datang lagi lalu berkata dengan perkataan yang sama, wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang bersamamu dengan harapan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di akhirat. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab lagi, benar wahai Rasulullah. Beliau lalu menyuruh Muawiyah pulang dengan berkata, pulanglah dan berbaktilah kepada ibumu. Di hari ketiga, berharap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berubah pikiran. Muawiyah datang dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang bersamamu dengan harapan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, pulanglah dan teruslah berbakti kepada ibumu, sebab di bawah telapak kakinya terdapat surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah mendengarkan riwayat yang sahih tentang surga di bawah telapak kaki ibu, semoga menjadi wawasan baru bagi
kita semua. Namun terlepas dari hadis riwayat Musa bin Muhammad itu palsu, berbakti kepada orang tua, terutama ibu, bisa dibilang tak perlu membutuhkan dalil atau hadis. Secara logika, bagaimana mungkin ada manusia yang durhaka kepada orang tuanya yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk kita hidup dan terlahir di dunia ini. Tetapi kenyataannya memang ada, dan karena itulah Rasulullah SAW datang dengan membawa agama Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia. Saudaraku yang beriman dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa dekat dan berbaktinya kalian kepada ibumu dan atau kedua orang tua kalian? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, itu datang dari diri saya sendiri. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.